Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pugu Wicaksono dari PT Alkausar Properti Mandiri. Nah, kali ini saya mau nge-review salah satu rumah lagi yang ada di pojokan posisinya. Dengan ukuran tanahnya 7 kali 14 meter, dibangun sesuai dengan keinginan dan budget pembeli. Rumahnya, saya ini ada di dalam rumahnya. Ya, lihat ya di belakang saya. Modelnya cukup luas nih ya, rumah tipe 45. Seperti apa rumahnya? Jangan lupa like, jangan lupa bayar utang. Ini salah satu sudut area perumahan di Kampung Alkausar, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kalau rumah ini, yang ini sudah pernah saya bahas, dan saya sekali ini akan membahas rumah yang ini. Ya, ini lebar rumahnya 7 meter, punya tanah ke belakangnya 14 meter ya, dari sini sampai ke belakang sana 14 meter. Kebetulan rumahnya berada di posisi pojokan atau di hook seperti ini. Nah, oke ya. Oke, saya mau bahas lebih dalam lagi karena banyak yang menanyakan juga nih, Mas tolong direview rumah yang pojokan itu. Nah, ini carportnya ukuran 3 kali 5 meter nih, 3 meter kali 5 meter ya. Ini sudah sedikit berlumut karena memang ini musim hujan dan bagian atasnya belum dipasang kanopi. Ya, kenapa belum dipasang kanopi? Ya, karena kita membangun sesuai dengan budget dari pembeli rumah. Nah, ini lebarnya 7 meter dibagi 2. Biasanya kan dibagi 3,5 Nah, ini ke sininya 4 meter, ke sininya 3 meter. Yang 4 meter ini untuk ruangan tamu atau ruang keluarga, nanti di bagian sana. Sebelah sini untuk area kamar tidur gitu. Ya, ini cukup lebar. Area tamannya nih sangat lebar ya. Jadi misalkan suatu saat sudah rame nih penghuni rumahnya, bagian depan ini bisa nih dijadiin ruang tamu. Nah, banyak inspirasi ruang tamu lah di Instagram, di Google tuh banyak. Tinggal cari-cari aja gitu ya. Ini tamak depannya, kita mulai dari atas tuh ya, bagian gentengnya kita menggunakan genteng mantili ya, genteng tanah. Saya belinya di Trenggalek karena di sana banyak sentra pengrajin genteng yang bagus-bagus, tanahnya juga bagus di sana. Itu tanah liat, lalu kita cat khusus genteng. Jadi warnanya bisa macam-macam ya. Ini warnanya merah marun ya, agak sedikit berbeda dengan yang lain-lainnya. Ada yang warna orange, di video saya sebelumnya malah ada yang warna kuning, ada hitam juga gitu. Bagian bawahnya ini kita kasih batu alam menggunakan bata expose. Biasanya kan pakai batu candi ya. Ya, beda nih sama rumah sebelumnya. Nah, ini nih ya, kita tengok ya, yang itu beda dengan yang ini beda. Karena kita meskipun perumahan, kita bangunnya sesuai dengan desain keinginan para pembeli. Gitu. Ini kamar depan ya, kamar depan menggunakan jendela yang dua-duanya bisa dibuka tutup. Terasnya cukup lebar. Ini terasnya berukuran 2 meter kali 4 meter, kesininya 2 meter, kesananya 4 meter. Nah, ini dikasih pilar, pilarnya juga kita kasih bata expose. Nah, ini kok ditutup, ini kenapa Mas? Ya, karena rumahnya kan belum serah terima, kita tutup biar nggak berjamur. Nah, jeleknya sih
ini mudah berjamur kalau nggak ditutup dan sering kena panas dan hujan. Ini bata tempel, jadi ini nih ya, tuh tebelnya segini, ini dirabat ya, diaci ya, dirabat, lalu ditempelin nih, tempelin satu persatu gitu ya, bijian ya, satu biji begini nih. Nah segini tempelin. Harganya berapa? Ini kalau di sini harganya per meternya kurang lebih 85.000. Nih, belum termasuk pasang ya, dan belum termasuk material kayak semen dan lain-lain. Untuk jendelanya bagian depan seperti ini nih. Ya, menggunakan kalau pintunya tuh kupu tarung ya, double, antara jendela sama pintu dipisah ya. Lalu yang bagian depan nih kacanya siku ya, jendela siku gini L, ini harus kuat nih kayunya nih ya. Kebetulan sih kita menggunakan kayu jati ini ya, semua kita kusen dan pintu kita menggunakan kayu jati gitu. Oke, nah ini tampak depannya ya, keren ya. Saya masuk ke dalam rumahnya. Assalamualaikum. Ya, ini dalam rumahnya. Nah, ini saya perlihatkan lagi, ini pintunya mengkilap ya. Nah, finishingnya glowing. Ini untuk lantainya menggunakan granit ukuran 60 x 60 cm. Ya, dari sini sampai ke pintu itu 6 meteran lah. Kamar semuanya ada di sebelah kanan ya, kamar pertama dan kamar kedua ya. Boleh lihat kamarnya. Nih ukurannya tidak terlalu lebar nih. Ukuran kalau nggak salah 3 meter kurang dikit ya. Kita kasih colokan listrik untuk AC gitu ya. Keren, sederhana tapi keren gitu ya. Ini juga sama, itu colokan listrik untuk AC gitu. Yang saya suka dari teman-teman kita ya, tim Al Kausar tuh finishingnya tuh bagus, meskipun perumahan tapi lihat nih. Nah ini halus banget tuh, hampir tidak bergelombang, hampir ya kayak gini ya. Wah, ini listrik untuk TV, lalu ini antena, ini bawahnya ada lubang buat antena gitu. Nah bagian sini adalah bagian ruang tamu dan ruang keluarga. Untuk saat ini fungsinya seperti itu. Sebelah kiri ini ada kamar mandi ya, kamar mandinya seperti ini tuh ya, di keramik, dindingnya juga dengan ketinggian 160 cm. Nah, seperti ini. Karena posisinya ada di hook, kita kasih glass block di situ. Di bagian atas ada pemanas air. Nah, ini kan biasalah musim hujan dan bangunan baru kayak gini tuh hal yang lumrah. Tinggal dicat ulang saja bagian dalam dan bagian sisi luarnya. Nanti lama-lama udah kering dan nutup sendiri pori-porinya yang bocor gitu. Nah bagian belakang itu masih kosong. Nah, masih kosong. Saya bisa membayangkan jika rumah ini nanti sudah jadi ya, ini dibuka pintunya seperti itu ya, geser, tidak makan tempat. Lalu bagian belakangnya itu nanti mungkin ada area sedikit taman ya, untuk dapur juga, untuk cucian juga di sana gitu. Nanti suatu saat seperti itu. Ini ada sisa tanah di bagian belakang berukuran 7 meter kali 3 meter lah kurang lebih. Nah seperti ini. Nah ini area belakang dari rumahnya. Mungkin ada yang nanya, loh Mas, kenapa kok nggak dibangun sekalian bagian belakangnya? Ya itu tadi, kembali ke awal bahwa kita membangun rumah sesuai dengan budget dari pemilik rumahnya. Itu nanti kalau ada budget lagi ya bisa lah
bangun bagian belakangnya. Nah, ini juga semoga menjadi inspirasi untuk teman-teman semua bagaimana membangun rumah dengan menyesuaikan budget. Lalu budgetnya berapa untuk bangun rumah ini? Nah, ini bangun rumah ini nggak sampai 200 juta kemarin di sini ya, di Nganjuk ya. Kurang lebih habisnya bangunannya saja itu sekitar 175-an lah, gitu ya. Nah, sudah paham ya? Sudah jelas? Ada yang tanya lagi? Silakan tulis di komentar. Nah, ini mungkin ada yang tanya ini nih, ketinggian dari plafon ke sini granit. Ini ketinggiannya 3,7 meter. Gitu ya. Atasnya menggunakan baja ringan. Dindingnya menggunakan bata merah. Semennya semen BUMN. Oke. Nah, seperti itu ya dalam rumahnya. Nah, sekali-sekali saya closingnya ada di dalam kamar mandi. Ya, kamar mandinya cukup lucu ya. Bagian belakang ini ada lubang ini buat tempat sabun, tempat sampo. Jadi nggak perlu banyak cantolan-cantolan rak-rak gitu ya, cukup untuk meminimalisir itu aja. Bikin kayak gini sih mudah tapi nggak murah ya. Yang bikin mahal itu biaya tenaganya sih biasanya. Ya kadang-kadang ada salah motong keramiknya nggak pas atau kekecilan kayak gitu. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda semua ya. Kalau salam harus di luar kamar mandi. Oke, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.